Sejak konflik di Gaza pecah, semua mata tertuju pada kekuatan darat Hizbullah. Namun, ada satu ancaman lain yang tak kalah berbahaya, dan kali ini datang dari laut. Hizbullah diketahui memiliki angkatan laut dengan kemampuan yang tak boleh dianggap remeh, termasuk senjata mematikan yang kini menjadi perhatian utama Israel. Apakah ini akan menjadi senjata pamungkas yang akan mengubah jalannya perang? Militer Israel telah memantau kekuatan angkatan laut Hizbullah selama lebih dari 1 dekade. Pengawasan ini menunjukkan bahwasannya militan yang berbasis di Lebanon ini memiliki persenjataan yang canggih, termasuk rudal anti kapal dan rudal balistik. Namun, satu senjata yang menjadi perhatian khusus adalah rudal supersonik Yakon buatan Rusia. Rudal Yakon ini bukanlah rudal biasa. Kemampuan supersoniknya memungkinkan untuk bisa melaju lebih cepat dari kecepatan suara, membuatnya sulit untuk dapat dilacak dan dicegat oleh sistem pertahanan udara modern. Dengan jarak tembak lebih dari 300 km, rudal ini dapat dengan mudah mencapai target kapal perang di laut. Bahkan, sebelum target tersebut dapat melakukan manuver untuk menghindar. Menurut sejumlah laporan, rudal Yakon awalnya dijual oleh Rusia kepada pemerintah Suriah. Namun, beberapa unit rudal ini diduga telah disalurkan ke Hizbullah sebagai bagian dari dukungan militer. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius di Israel, mengingat hubungan dekat antara Hizbullah dan pemerintahan Suriah yang telah terbukti solid selama bertahun-tahun. Hizbullah juga memiliki sejarah panjang dalam meningkatkan persenjataan mereka, terutama sejak Perang Lebanon kedua pada tahun 2006. Pada saat itu mereka berhasil menyerang kapal perang Israel menggunakan rudal C-802 yang sangat cukup mengejutkan dunia internasional. Namun kini, dengan rudal Yakon di tangan mereka, ancaman yang ditimbulkan jauh lebih signifikan lagi. Militer Israel atau IDF sudah bersiap untuk kemungkinan serangan dari laut. Pengawasan ketat dilakukan di sepanjang perairan Lebanon, guna untuk memastikan bahwasannya setiap pergerakan mencurigakan dapat segera dideteksi. Pasukan pertahanan maritim juga telah dilengkapi dengan sistem deteksi dan pertahanan terbaru untuk menangkal serangan rudal seperti Yakon. Namun, Israel tidak meremehkan kemampuan Hizbullah. Keberadaan rudal Yakon ini dianggap sebagai mimpi buruk bagi armada barat karena mampu menembus sebagian besar sistem pertahanan rudal. Meski demikian, pejabat militer Israel meyakini bahwasanya kemungkinan Hizbullah untuk melancarkan serangan dari laut tetap kecil, mengingat tingginya risiko terhadap serangan balasan yang bisa mengakibatkan kehancuran signifikan bagi posisi militan tersebut di Lebanon. Rudal Yakon ini dikenal sebagai salah satu rudal anti kapal paling mematikan di dunia. Kecepatannya yang mencapai Mach 2,5 menjadikannya rudal supersonik dengan kemampuan untuk menghindari sistem pertahanan konvensional. Teknologi panduan canggih juga memungkinkan rudal ini untuk mencari dan menghancurkan target secara otonom, bahkan dalam situasi pertempuran yang cukup kompleks. Dengan teknologi ini, Yakon memberikan kemampuan baru bagi Hizbullah untuk menghadapi angkatan laut Israel yang dikenal kuat. Potensi rudal ini untuk menargetkan kapal perang di Teluk Haifa atau bahkan mendekati perairan internasional yang membuatnya menjadi ancaman yang cukup serius yang tidak bisa diabaikan. Jika digunakan, rudal ini dapat merusak kapal perang besar dan mengubah dinamika pertempuran di wilayah tersebut. Apabila Hizbullah memutuskan untuk menggunakan rudal Yakon, ini bisa memicu eskalasi besar-besaran di Timur Tengah. Israel kemungkinan besar akan merespon dengan serangan udara skala besar untuk menghancurkan persenjataan Hizbullah di Lebanon. Skenario ini juga dapat memancing respons dari negara-negara tetangga lainnya dan dapat memperluas konflik di seluruh kawasan. Bagi Hizbullah, penggunaan rudal ini tidak hanya soal taktik perang, tetapi juga pernyataan politik, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki senjata canggih seperti Yakon dapat memperkuat posisinya sebagai kekuatan militer non-negara paling berbahaya di Timur Tengah. Sementara bagi Israel, mencegah penggunaan senjata ini adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.
Sejauh ini, pejabat Israel menilai kecil kemungkinan Hizbullah dapat melakukan serangan dari laut karena kewaspadaan maritim IDF cukup kuat. Namun, dalam situasi konflik yang semakin panas seperti sekarang, tidak ada yang bisa dipastikan. Keputusan untuk menggunakan senjata canggih seperti Yahon mungkin didasarkan pada perhitungan politik dan militer yang sangat kompleks. Satu hal yang pasti, jika rudal Yahon ini diluncurkan, itu akan menjadi salah satu peristiwa yang mengubah jalannya konflik secara dramatis. Dengan risiko besar bagi kedua belah pihak, serangan rudal ini dapat menjadi titik balik yang menentukan bagi eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah.